Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, hari yang baru yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena itu, melandasi akan aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di surga. Terima kasih atas hari yang baru ini. Engkau telah membangunkan kami dari peristirahatan kami untuk melakukan aktivitas kami. Melandasi semuanya itu ya Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini, boleh kami terima dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. Berbunyi demikian: Persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepada aku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendak menyediakan makanan bagi seisi istanaku
seberapa yang kau kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu senobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di bawah tuntunan tema hikmat yang memperdayakan. Kakinaan me pamatoto. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Presiden Jokowi menegaskan aturan tidak mengimpor bahan mentah ke luar negeri, banyak negara yang melakukan protes, bahkan sampai ke World Trade Organization atau WTO. Hal tersebut dilakukan demi mendatangkan investasi. Di sisi lain, Indonesia menghendaki ahli teknologi bagi perusahaan yang ingin berinvestasi demi membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Perkop pembacaan kita tadi merupakan percakapan antara Salomo dan Hiram, penguasa Tirus. Pada masa pembangunan bait suci, Salomo membutuhkan bahan berkualitas dan tukang bangunan. Bahan bangunan mungkin ada padanya, tetapi tidak dengan tukang. Kendati dalam hal kekuasaan, kekayaan, kehormatan, Hiram jauh lebih rendah. Namun Salomo membutuhkan bantuannya. Hiram pun mengirimkan tukang terbaik sebanyak 30.000 orang, dan Salomo menjamin makanan semua tukang Hiram. Hampir tidak ada bagian dari hidup yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, seperti membangun rumah sampai persoalan memasang kancing baju. Kita mungkin bisa menjahit, tapi tidak membuat benang dan kancingnya. Kita membutuhkan orang lain. Hal itu berlaku tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga di dalam jemaat. Hikmat tidak menuntun kita untuk bekerja sendiri atau one man one show, tetapi memperdayakan orang-orang lain sebagai tubuh Kristus. Baik jika kita tidak bekerja sendiri, tetapi saling memajukan melalui kerjasama. Hikmat tidak mengorbankan dan memanfaatkan orang lain. Hikmat diberi supaya kita saling membangun serta menghargai kontribusi orang lain. Semua demi kemajuan pelayanan dan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang baik ini. Kami telah membaca merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini akan menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan sebagai umat yang Engkau kuduskan, untuk kami saling membantu, saling mengasihi di dalam langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, Engkau memberkati umat-Mu ya Bapa dalam berbagai aktivitas mereka, baik itu dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, ataupun dimanapun mereka melakukan aktivitas.
Engkaulah yang selalu memberikan perlindungan kepada mereka. Juga jemaat-Mu, Engkau tetap lindungi ya Bapa di dalam keberadaan mereka untuk selalu berpengharapan di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami akan menjalani aktivitas kami hari ini. Ke dalamnya kami serahkan dalam tangan-Mu, tuntun dan berkati kami. Ini kami yang datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, demikianlah renungan harian edisi Sabtu 24 Agustus tahun 2024. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati kita semua.